Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah Anda sekalian kepada Allah dan perhatikan dengan apa Anda membawa jiwa-jiwa Anda semuanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertakwalah, takutlah kepada Allah, karena Allah Maha mengabarkan apa yang kita kerjakan. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, kepunyaan Allah. Kita memuji Allah, membesarkan namanya, mengagungkan nama Allah di dalam hati kita. Dialah yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, hingga kita dapat melanjutkan kajian tauhid di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih seluruh kaum muslimin. Bahkan beliau adalah kekasih Allah, Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, kepada ahlul bait, kepada para sahabat dan seluruh orang-orang yang dengan tulus ikhlas mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dan bab yang diangkat oleh penulis langsung kepada ayatnya. Dan telah kita bahas salah satu ayat di pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara rahimahullahul isti'adah wal istighatsah bi ghairillahi azza wa jal, dzakaral barahin ad-dalah ala butlani ibadati ma siwallah. Walihada ja'ala tarjamah lihadal bab nafsud dalil. Imam Al-Utsaimin mengomentari pembahasan kita, yaitu kata beliau ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang pembahasan memohon perlindungan. Kita tahu di hari-hari ke depan ini kita sangat butuh berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penulis mengingatkan tentang memohon perlindungan, meminta tolong dilepaskan dari kesulitan, dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah bentuk kemusyrikan. Ya, meminta perlindungan kepada selain Allah maknanya meminta perlindungan kepada yang tidak bisa melindungi. Meminta tolong agar dilenyapkan kesulitan kepada makhluk yang tidak sanggup melepaskan kesulitan. Maka pada kesempatan kali ini disebutkanlah bukti-bukti, dalil-dalil penguat untuk menunjukkan sia-sianya
meminta perlindungan, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang selanjutnya yang menunjukkan bahwa selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pantas dijadikan tempat meminta perlindungan, tidak layak dijadikan tempat meminta pertolongan agar dilenyapkan kesulitan. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh penulis dalam surat Fatir. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 di ayat ke-13. Dan para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saat ini sambil Anda membuka lembaran ayat-ayat ini, karena keterbatasan waktu kita, juga karena pesan yang ada di ayat ini berkaitan erat dengan ayat-ayat setelahnya. Ya, bisa Anda nanti kaitkan di ayat ke-13 ini dengan ayat yang ke-15. Ya, untuk menunjukkan bahwa selain Allah itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian ataupun dan makhluk yang kalian minta, ya, ataupun zat yang kalian mohon kepadanya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kalian minta pertolongannya selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki qitmir. Qitmir ini istilah dalam bahasa Arab, bagian daripada kurma. Semua kita insya Allah pernah mencicipi kurma, terlebih di bulan suci Ramadan, dan kita berharap dengan penuh harap kepada Allah semoga kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, keamanan, kenyamanan, amin ya rabbal alamin. Ketika kita makan kurma para jamaah, Allah ingatkan di sini ada bagian dari kurma yang sangat tipis. Coba karena saat ini juga Anda tidak bawa kurma gitu ya. Coba Anda ketika misalkan ada di hadapan Anda kurma, ya, habisin kurmanya. Perhatikan bijinya kurma. Kalau Anda ketika memakan kurma, itu kan suka di bijinya itu ada serat, ya, buah kurma yang tersisa seperti kulit badan kita yang terkelupas. Ya, kita tahu kalau ada biji kurma, kemudian ada yang tersisa seperti kulit badan kita itu, ya, mengelupas sehelai begitu. Itulah qitmir. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika kita meminta tolong kepada selain Allah, siapapun dia, mau para malaikat yang sangat dekat kepada Allah, mau para nabi yang sangat dicintai oleh Allah, mau manusia dari kalangan ustadz atau habaib atau kiai atau tim medis saat ini kita katakan, siapapun orang-orang yang Anda anggap kuat, Anda anggap punya kemampuan, dapat menolong Anda menurut anggapan Anda, ingat ayat ini. Ketika kita mengaitkan rasa harap kita kepada makhluk, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang kalian minta tolong, kalau itu zat bukan Allah, maka selain Allah itu tidak memiliki apa-apa walaupun pada level tadi.
sekerat bagian daripada kurma yang sangat tipis tadi yang saya sebutkan, qitmir. Bisa Anda bayangkan para jamaah, Allah tidak mengatakan zat selain Allah itu tidak memiliki walaupun satu butir kurma, tidak. Tapi Allah lebih menyebutkan lebih kecil lagi dari kurma, bagian dari kurma yang sangat tipis. Sehelai bagian kurma itu saja tidak dia miliki, apalagi kurma yang lebih besar daripada helaian itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagian-bagian kurma ini dalam 3 istilah. Ada qitmir, ada fatil, ada naqir. Ya. Itu semuanya bagian-bagian kecil di dalam satu butir kurma. Padahal kita tahu kurma saja sudah kecil. Jadi zat yang disembah, yang diminta selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun hanya sehelai dari bagian kurma tadi. Maknanya apa? Maknanya kasihan kalau ada orang menyerahkan harapan, meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Utsaimin beliau memberikan suatu bentuk pertanyaan. Dan mungkin ada di antara pemirsa saat ini yang memikirkan, Ustadz, kata Allah kita tidak memiliki ini, itu dan seterusnya. Makhluk tidak memiliki apa-apa. Buktinya saya punya handphone, saya punya baju, saya punya kendaraan, saya punya dan seterusnya. Kata beliau, memang kita memiliki sesuatu, tetapi kepemilikan kita kepemilikan yang kurang, tidak sempurna. Kepemilikan kita kepemilikan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika Anda memiliki uang, bukan serta-merta tenang Ustaz, suka-suka saya, uang saya, rumah saya, mobil saya, badan saya. Ya, dalam agama kita tidak seperti itu. Ketika kita mau menggunakan uang kita, fasilitas yang Allah berikan, tidak serta-merta kita bebas menggunakan, terserah kita. Contoh, misalkan di antara kita ada yang ingin memanfaatkan nikmat dari Allah untuk bermaksiat, kita katakan tidak boleh Pak, karena Allah melarangnya. Ya. Ada di antara kita ingin mendolimi saudaranya dengan tangannya misalkan, dengan saat ini lagi booming batuknya misalkan, flu-nya dia sebar kemana-mana. Ini juga dalam agama kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Artinya kepemilikan kita kepemilikan yang kurang, tidak mutlak. Adapun Allah, terserah Allah. Diberangkatkan kemana virus corona, dihentikan di mana virus corona, itu Allah pemiliknya, Allah penciptanya. Maka di sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang diangkat oleh penulis ini untuk menegaskan bahwa selain Allah tidak memiliki apa-apa. Sampai Allah menyebutkan pada level bagian yang kecil dari buah kurma. Itu pun tidak dimiliki oleh makhluk. Artinya kepemilikan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah terlebih pada kesempatan kita saat ini. Ada rasa takut kita, ada rasa harap kita, ada cita-cita kita di masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan dan seterusnya. Apalagi berita-berita yang sangat mengerikan tentang informasi virus corona dan masa depan kita tidak tahu. Sampai pada level presiden pun kebingungan. Bahkan ada istri presiden pun terkena virus. Ada menteri yang hebat pun terkena virus. Ada seorang profesor yang biasa main fitness pun, bahkan pola hidup yang sehat kata dia, tetap saja terkena virus. Kenapa? Ada ungkapan
Para ulama mengatakan al-hadaru la yanju minal qadar. Kehati-hatian kita, seberapapun usaha kita untuk menyelamatkan diri, tidak akan bisa selamat kalau memang Allah sudah menakdirkan. Tetapi semua kita diperintahkan untuk berusaha. Semua kita diperintahkan untuk berdoa. Bukan hanya pasrah saja. Ustaz, kalau begitu kita tawakal saja, pasrah saja. Tidak. Ya, disinilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengingatkan, la yuraddul qada'u illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kita ketika adanya rasa khawatir kita saat ini dengan virus corona, langsung kita hadirkan. Hadirkan apa? Hadirkan keyakinan, hadirkan keimanan, hadirkan rasa percaya diri kita, husnudzon kita kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung prasangka praduga hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan berprasangka baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka kita juga dapatkan Allah akan berbuat keburukan, naudzubillah, kepada kita semuanya. Maka para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita tentang ibadah yang sangat penting, apalagi di masa kita saat ini, yaitu perbanyak meminta kepada Allah. Ada di antara ikhwah atau ada seorang yang qadarallah afahullah, semoga Allah mengampuni beliau karena mungkin ketidaktahuan beliau. Beliau posting, ya, postingannya itu ungkapan seakan-akan kita berdialog dengan virus corona. Wahai virus corona, ada permintaan kepada virus corona, ya, pergilah engkau secepatnya, dan seterusnya, ya. Kalimat meminta kepada virus corona ini adalah ungkapan yang tidak pantas diucapkan oleh orang beriman. Tidak layak diucapkan oleh orang yang bertauhid. Sama halnya tidak pantas orang beriman mengatakan, saya tidak takut virus corona. Saya hanya takut kepada Allah saja. Saya tidak takut pada virus corona. Dua ungkapan ini tidak diperbolehkan dalam agama. Disinilah kita lihat pentingnya mengkaji kembali tauhid. Mendudukan kembali apakah saya sudah bertauhid, ini keyakinan saya menghadapi corona ini. Keyakinan itu masing-masing ada para jamaah. Karena kita bisa menghadirkan optimis berawal dari kalimat adanya keyakinan. Saya yakin begini, saya yakin begini. Akhirnya muncullah jiwa optimis. Ya, ketika orang tidak yakin muncullah jiwa pesimis. Cuma masalahnya, apa yang jadi masalah? Pesimis atau optimis yang kita bangun, kalau tidak sesuai panduan ajaran Islam, maka optimisnya ini akan menjadi optimis yang kebablasan. Seperti ungkapan orang yang kita dapatkan di Facebook, di dunia maya sana. Postingan, ya, ada penceramah mengatakan kita tidak takut dari corona. Qadarullah, ternyata jamaahnya kena corona juga, gitu ya. Bahkan dia menghalau jamaahnya untuk berangkat kepada virus tersebut. Datangi saja, kita ada Allah, kita la ilaha illallah. Ya, ini kalimatnya benar, la ilaha illallahnya. Ucapan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tertinggi, jaminan masuk surga. Kalimat yang berat timbangannya di hadapan Allah dibandingkan kalimat yang lain. Tapi kalau senjata yang istimewa ini digunakan dengan cara yang tidak benar, akhirnya efeknya seperti itu. Allah tegur, ya, kepada orang yang mengatakan tidak takut corona. Makanya dijawab oleh ustadz-ustadz,
Kalau antum tidak takut corona, berarti antum sama halnya tidak takut binatang buas. Bisa antum bayangkan kalau sholat maghrib ada binatang buas di samping antum, kira-kira antum khusyuk tidak? Kemudian antum katakan, saya punya la ilaha illallah, saya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Adapun singa di samping saya takut. Saya yakin antum takut. Jadi para jamaah, saya ingin mendudukan dua kasus ini saja dulu. Berkaitan dengan pembahasan kita, ketika orang mengatakan saya tidak takut virus corona, dia harus pahami takut yang terjerumus kepada kemusyrikan itu bagaimana, dan takut yang tidak terjerumus kepada kemusyrikan itu bagaimana. Ya, contoh, Anda tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikabarkan oleh Allah beliau punya rasa takut itu. Padahal beliau Nabi Musa. Abu Bakar As-Siddiq antum dapatkan. Umat Islam nomor 1 yang dijamin surga, pernah ada rasa takut. Apakah antum berani mengatakan kepada Abu Bakar dengan Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, bisanya antum musyrik. Ya, kenapa engkau takut wahai Nabi Musa? Kenapa engkau takut wahai Abu Bakar As-Siddiq? Kita punya Allah. Kita la ilaha illallah. Caranya bukan begitu. Anda tahu Nabi Musa alaihissalam ketika telah membunuh orang Kibti, ketika beliau membela saudaranya, keluarganya dari Bani Israel. Ya, Nabi Musa hanya sekali pukulan langsung, ya, terbengkal, langsung mati itu orang Kibtinya oleh pukulan Nabi Musa. Nabi Musa khawatir, ada rasa takut beliau, maka beliau meninggalkan Mesir ketika itu. Meninggalkan Mesir, iya, ada rasa takut Nabi Musa. Khaifan, Allah sebutkan kalimat takut, khauf. Nabi Musa takut. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW di dalam gua, idhuma fil ghar, kedua-duanya sedang berada di gua yang sangat kecil, ya, kita dapatkan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan ada rasa takut dalam dirinya. Sampai Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, thaniyasnaini, Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapat engkau kalau ada dua orang makhluk, yaitu saya dan Anda, wahai Abu Bakar, Allah yang ketiganya. Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Berarti Abu Bakar lagi takut itu. Artinya takut itu ada yang dibolehkan. Ya, sekarang takut yang dibolehkan adalah contohnya apa? Takut dari corona itu. Kenapa? Karena takut dari virus corona. Kenapa dibolehkan? Sebabnya jelas. Apa sebabnya jelas? Virus corona membunuhmu. Ya. Jadi jelas alasannya. Berbeda dengan takut dari jin, takut dari kuburan, takut dari jenazah. Ada di antara kita takut dari jenazah. Ya, takutnya itu takut yang salah, takut yang syirik. Ya, dia katakan, saya takut jenazah gitu. Lewat kuburan, takut gitu. Ini takut yang diharamkan, syirik. Kenapa? Gak ada alasannya takut dari jenazah, kecuali jenazahnya memiliki histori dari penyakit menular. Kita takutnya karena khawatir ada penyakitnya yang menular kepada kita dengan izin Allah. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau ada orang lihat jenazah takut, usah takut, kenapa? Gitu. Takutnya nggak jelas, itu nggak boleh. Takut kain kafan, ya, takut burung gagak, ya, itu takut yang nggak jelas. Maka diharamkan. Kalau takut kepada virus corona, alasannya jelas. Dia virus yang bisa mematikan dengan alasan-alasan medis yang kita tahu saat ini. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak takut dari wabah yang saat ini merajalela. Bahkan Nabi berpesan kepada kita untuk berlari seperti Anda berlari dari kejaran harimau. Ya, demikian juga Umar ibn Khattab. Beliau juga menerapkan konsep itu. Beliau ketika mendapatkan di negeri Syam wabah Amwas merajalela di saat itu di tahun 18 Hijriyah,
radhiyallahu an, Umar ibn Khattab, beliau tidak jadi ke Syam. Berbeda dengan jamaah tadi, kalau menerapkannya apa yang terjadi? Oh, kita berangkat saja ke Syam. Ada Allah, kita hanya takut kepada Allah. Umar tidak begitu. Ya, kenapa? Karena setelah diingatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, apabila kalian mendengar di suatu negeri ada wabah sedang merajalela di sana, menyebar di sana, jangan memasuki negeri tersebut. Tapi kalau kalian sementara di negeri tersebut tiba-tiba Allah takdirkan adanya wabah, jangan coba-coba kalian keluar dari tempat tersebut sampai Allah angkat wabahnya. Itu konsepnya apa? Konsep tauhid itu seperti itu. Nggak mungkin kita katakan Umar nggak bertauhid kalau begitu. Tidak. Konsep Anda dalam bertauhid yang keliru. Yang kedua, ungkapan tadi yang curhat sama corona. Wahai corona, pergi sekarang, jangan lama-lama. Wahai corona, diangkat nama coronanya. Kita tahu corona saat ini masih hidup, masih. Ya, kita juga tahu corona saat ini pernah kita lihat tidak bentuknya, tidak, berarti goib. Ya, corona ada kemampuan saat ini, ada. 3 kalimat ini bisa kita terapkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Corona masih hidup, Nabi Isa masih hidup. Nah, barrafa'ahullahu ilaihi, kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi itu, kata Allah, tidak pernah berhasil membunuh Nabi Musa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka juga tidak pernah sukses menyalib Nabi Musa. Salabuh, disalib. Nabi Musa tidak berhasil. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka ketika membunuhnya nggak yakin juga, kayaknya ini bukan Nabi Musa, tapi mereka bunuh juga. Kata Allah, walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang di zaman Nabi Isa yang dimiripkan wajahnya dengan Nabi Isa. Kemudian Allah katakan di kalimat selanjutnya, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah mengangkat jasadnya, jiwa raganya Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa ada tidak? Masih hidup tidak? Masih. Virus corona saat ini masih hidup tidak? Masih. Yang kedua, Nabi Isa kalau masih hidup, beliau apa? Goib tidak bagi kita saat ini? Goib. Virus corona goib. Berarti apa? Ada kemiripan. Yang ketiga apa? Nabi Isa punya kekuatan tidak? Punya. Virus corona punya kekuatan tidak? Punya. Ada kemiripan yang ketiga. Dan 3-tiganya mirip. Nabi Isa nanti akan turun dan akan membunuh semua babi, menghancurkan salib-salib, kata Nabi. Itu kekuatan Nabi Isa. Ada. Beliau akan sholat di belakang umat Islam dengan sholatnya ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti punya kemampuan. Virus corona punya. Dia goib, dia goib. Coba Anda sekarang, misalkan seperti itu, Anda terapkan. Kalau Anda curhat sama corona, sama seperti Anda curhat sama Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, sekarang kita kena virus corona, bantu saya, misalkan begitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Makanya Imam Utsaimin dalam kitab Syarah Kasyfus Syubhat, beliau mengatakan ada satu kaidah tentang hal ini. Beliau katakan, ketika ada makhluk, ya, yang makhluk itu adalah punya kemampuan, kemudian makhluk itu goib, ya, tidak hadir di hadapan kita. Kemudian kita berdoa kepada makhluk tersebut, meminta kepada makhluk tersebut, curhat kepada makhluk tersebut, maka ini kata Imam Utsaimin bentuk kemusyrikan. Jadi kalau kita minta sama Nabi Isa sekarang, itu musyrik. Walaupun beliau masih hidup, tapi goib masalahnya. Sama halnya Anda atau saya misalkan, atau ada seorang misalkan, meminta kepada imam Masjidil Haram, tapi nomor handphone nggak punya, ya, WhatsApp juga tidak punya. Antum minta langsung di sini, dia tidak dengar di sana. Tapi antum minta kepada misalkan Syekh Sude, Syekh Surem atau siapa, ya, dengan Anda ucapkan saat ini di sini di Kendari. Orangnya masih hidup di mana? Di Saudi. Ini juga bagian daripada
kemusyrikan. Kenapa dikatakan kemusyrikan? Karena ketika Anda meminta kepada orang tersebut yang di Saudi, yang dia tidak dengar antum, tidak tahu apa yang kita minta, itu artinya kita punya keyakinan orang tersebut punya sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Orang tersebut berarti punya bagian mengatur jagat raya ini. Buktinya kita meminta kepada dia padahal dia goib. Ya. Berbeda ketika kita meminta kepada Allah. Memang Allah gaib. Memang Allah tidak melihat, memang Allah tidak kita lihat oleh kita saat ini. Ya. Tapi Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hambaku, kata Allah, bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, apakah Allah itu jauh sehingga kami itu berdoanya mesti teriak-teriak, ya Allah tolong kami dari virus corona, jauhkan kami, selamatkan kami ya Allah. Apakah kita mesti teriak-teriak meminta kepada Allah? Kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada hambamu ingin minta tolong, kemudian dia bertanya kepada engkau, apakah Allah jauh sampai kita harus minta tolongnya teriak-teriak? Ataukah Allah itu dekat? Nabi katakan, Allah mengatakan, katakan kepada mereka, inni qarib, aku itu dekat. Para jamaah, Allah itu dekat. Yang seringkali adalah diri kita yang suka menjauhi rumah-rumah Allah. Allah itu maha dekat. Cuma kita saja yang pura-pura tidak kenal Allah. Allah maha mengenal apa yang terbaik untuk masa depan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, negara kita. Allah maha tahu. Cuma kita pura-pura tidak kenal Allah. Kata Allah apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Memang Allah maha gaib, Allah tidak kita lihat, tapi Allah maha melihat kita. Memang kita tahu Allah tidak ada di hadapan kita sekarang. Tapi sebenarnya Allah maha dekat dengan kita. Ya, maha dekat dengan kita. Allah mengabarkan, aku bersemayam di atas arsy-Ku. Tapi aku dekat dengan ilmuku. Aku tahu apa yang kalian butuhkan. Aku akan menjawab apa yang kalian minta. Falyastajibuli. Maka apa syaratnya agar dikabulkan permintaan kita oleh Allah? Penuhi syarat-syaratnya. Laksanakan syariat Islam sesuai tuntunan Nabi. Jangan meminta kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Yakinlah kepada pengabulan doa-doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum yarsyudun. Agar kalian mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pembahasan kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan kabar dari Allah bahwa memintalah terus kepada Allah karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Nah, termasuk virus corona itu tidak punya apa-apa. Di hadapan Allah, virus corona itu hanya menunggu perintah Allah. Menutup kajian kita, saya ingatkan sebagaimana yang tadi saya ingatkan di awal, coba Anda buka ayat setelah ayat 13. Kemudian di ayat yang ke-15-nya Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai seluruh manusia, mau yang muslim atau non muslim. Allah mengatakan bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tidak. Pada kesempatan kali ini Allah mengatakan, wahai seluruh manusia, wahai Bani Adam, keturunan anak Adam, kalian semuanya miskin di hadapan Allah. Kalian tidak punya apa-apa. Ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji.
In yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak saat ini, kalau Allah mau, kata Allah, Allah akan lenyapkan kita semuanya, kemudian Allah akan ganti kita dengan makhluk yang baru. Ya. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal itu artinya untuk melenyapkan manusia seketika, bukan hanya dikendari seluruh manusia misalkan seketika lenyap oleh Allah dihilangkan. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah itu enggak susah. Ya, bagi Allah tidak susah untuk menghilangkan kita semuanya, seperti halnya bagi Allah tidak susah untuk melenyapkan virus corona yang saat ini menghantui seluruh manusia. Maka perkuat doa kita, kualitas doa kita di hadapan Allah, salah satunya adalah perbaiki kualitas makanan kita, perbaiki kualitas ibadah kita, perbaiki kualitas taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah segera mencabut wabah yang saat ini menghantui seluruh belahan dunia ini. Dan semoga Allah menyembuhkan saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah. Kalau di antara mereka orang-orang beriman, semoga kalau sakitnya menjadi sebab dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Kalau ada di antara mereka diwafatkan oleh Allah dengan sebab virus corona ini, semoga dalam kondisi husnul khotimah mendapatkan pahala mati syahid, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, bangsa dan negara kita, dan seluruh negara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami angkat, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.